Untuk selanjutnya masih terkait dengan toharoh. Toharoh itu dikenal ada menggunakan air, ada benda-benda lain yang boleh. Nah, terkait dengan air, itu dalam mazhab Syafi'i itu kan dikenal bahwa air itu supaya tidak terkena najis harus memenuhi syarat namanya 2 kulah. Ya, jadi ada namanya air 2 kulah, itu namanya disebut air banyak. Tapi di sisi yang lain ada hadis bahwa Nabi menyebutkan al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Nah, begitu. Nah, bagaimana dalam menanggapi 2 hadis ini antara 2 kulah dan hadis yang kedua tadi, Pak? Iya. Soal sekarang alat bersuci ya untuk beribadah maupun alat untuk menghilangkan najis. Karena kalau menghilangkan najis itu memang hukumnya fokus pada menghilangkan najis ya, tentu dengan air bersih. Air suci, kita kenal air suci mensucikan ya, tohur, ma'un tohur, bukan sekedar tohir tapi tohur, air suci dalam dirinya dan bisa mensucikan yang lain, atau bisa dijadikan alat suci untuk mensucikan diri dari hadas, dari kondisi yang memerlukan untuk dihilangkan kondisi itu melalui ibadah namanya wudhu, namanya mandi. Di dalam agama Islam yang sudah difahami oleh para ulama ahli fikih, kan ada namanya ahaditsul ahkam, hadis-hadis di bidang hukum, khususnya di bidang toharo. Ini ada 2 hadis besar. Pertama ada hadis yang dikemukakan tadi, hadis Ashabus Sunan, ya, hadis sahih Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Insyaallah itu tentang hadis tentang bi'ru budha'ah. Bi'ru budha'ah itu ya sumur besar di zaman Nabi itu memang tempat larinya kalau banjir itu mesti ke situ, kotoran ke situ, bahkan binatang-binatang juga ke situ. Nah, itu kan ditanya, terus Nabi jawabnya itu, jadi air itu ya suci, ya, dan bisa tidak menjadi najis, tidak dinajiskan oleh apapun. Gitu. Ya. Nah, para ulama khususnya di sini adalah Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu mentakyid hadis ini dengan hadis kullatain, ya. Dengan hadis kullatain, hadis yang juga sangat masyhur, disahihkan oleh jumhur ulama, termasuk ya dikatakan demikian oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan Al-Khattabi juga mengatakan sudah disahihkan oleh seluruh ulama ahli hadis dunia, nujumud dunia, yaitu sudah istilahnya sudah masyhur dan bisa diterima. Nah, 2 kulah itu batasan air banyak dan air sedikit. Dia kalau pakai liter itu ya sekitar 2 kulah itu 300 sampai 307 liter. Ya, liter pakai kali liter sekarang ini. Kalau pakai ukuran berapa? Ya kira-kira 1 meter persegi. Mungkin kalau pakai ukuran 1 dhira' seperempat, 1 dhira' kali 1 dhira' seperempat kali 1 dhira' seperempat, ya. persegi ya. Atau juga bisa dengan 67 cm kali 54 cm bisa. Sekitar itulah yang disebut dengan 500 ritel Baghdadi. Nah, itu yang dimaksud dengan air, batasan air banyak, nisabnya air banyak, minimal segitu. Di bawah itu disebut air sedikit. Ya. Nah, ini yang masyhur, kita bicara masyhur khususnya mazhab Syafi'i rahimahullah. Nah, artinya kalau air itu suci 2 kolah ke atas, ya. Kalau kemasukan najis, ya. Kemudian jadi gini aja, paling gampang. Kalau air itu kemasukan najis lalu berubah salah satu dari sifat, ada warna, rasa, ada bau, laun,
zaub dan raihah. Kalau salah satu dari sifatnya ini berubah itu berarti terpengaruh oleh najis. Ya. Sepakat ulama najis. Apakah air banyak atau air sedikit? Ya. Jadi air yang kena najis lalu terpengaruh, dibuktikan dengan salah satu sifatnya berubah, maka dia mutanajis. Apakah banyak atau sedikit nggak peduli. Ya. Sahih? Ya. Sahih. Nah, tapi kalau sekarang air kemasukan najis, tapi tidak berubah sifatnya atau salah satu sifatnya, disinilah dibedakan, ya, dibedakan. Kalau air itu banyak, banyak itu 2 kola ke atas, ini mazhab Imam Syafi'i dan masyhur dari mazhab Hambali, maka karena tidak berubah dan dia banyak, 2 alasan ya, tidak berubah oleh najis dan dia lebih dari 2 kola, ya sudah, nggak apa-apa, tetap bisa dipakai. Tapi kalau mazhab Hanafi kayaknya lebih banyak ukurannya, karena untuk mengukur air banyak itu diantaranya kalau najis ada di pinggiran kolam, sekiranya najis ini tidak bisa nyebrang ke tepi yang lain, nah, maka ya berarti nggak najis gitu. Nah, misalkan diantar digerakkan airnya, ternyata riaknya itu sudah habis di tengah air, nggak sampai ke sana, berarti ya itu air banyak. Kalau air di bawah 2 kula tadi, Pak sekarang kembali. Nah, itu kan ini yang tadi yang belum yang tidak berubah. Ya. Nah, kalau air kurang dari 2 kula, ya tidak berubah. Tidak berubah. Ada yang memang mengatakan sama saja dengan air yang 2 kula, gitu kan. Tetapi bagi ulama yang sudah memegangi air 2 kula, ya memegangi mafhum, bahwasanya mafhumnya ya najis, mutanajis, berarti walaupun kena percikan saja, kalau itu satu timba, gitu ya, ya sudah, ya udah najis, nggak boleh dipakai. Tidak menunggu ada perubahan, tidak perlu memperhatikan, memeriksa berubah apa tidak berubah, karena di bawah disitulah perlunya hati-hati. Iya, betul. Itu kira dia, Pak Yai. Baik, karena itu nyambung dengan ini, Pak Yai, karena terkait ada mengikuti yang kuat tadi, mengikuti air itu harus memenuhi 2 kula. Maka ketika prakteknya di lapangan, kita dapati itu sering di tempat-tempat WC umum itu ya, atau tempat kamar kecil umum itu biasa kita dapati ada kloset, kemudian ada bak kecil atau timba yang sangat rendah. Itu kan juga mungkin rentan kena percikan air kencing itu. Nah, bagaimana ini, Pak? Ya. Ini penting walaupun ringan dibahas karena memang kebutuhan bersama dan istilahnya terjadi di mana-mana. Istilahnya itu mata ummu bil balwa, sesuatu yang merata begitu. Jadi perlu kita mungkin mengingat ada 2 kaidah. Kaidah pertama, hukum segala sesuatu itu suci sampai ada bukti kalau memang ada najis. Tapi ada lagi, jangan lupa, yang kedua, hukum asalnya orang-orang itu tidak perhatian dengan najis. Betul ya. Kurang perhatian, ya. Maka di tempat umum ya harus lebih berlaku hati-hati. Hukum asalnya orang itu tidak perhatian dengan soal kesucian. Berbeda dengan rumah kita yang memang penggunanya ya kita sendiri tahulah ini najis apa enggak najis gitu. Nah, oleh karena itulah di tempat-tempat umum seperti tadi, alangkah baiknya kita juga hati-hati. Kenapa? Juga terpicu selain itu adalah untuk ancaman. Kan termasuk yang menyebabkan azab kubur. Itu kan karena la yastabri minal baul. Jadi tidak berusaha untuk melepaskan diri dari cipratan-cipratan kencing. Apakah kencingnya sendiri atau kencing orang lain, ya. Apalagi kaitannya dengan tidak sah sholat, kalau gitu. Jadi yang bagus, ada timba, ada air di tempat umum, ya kita buang aja. Kita buang, kita kocain gitu ya. Kita ganti yang baru. Biar kita bisa memastikan, nah, saya tahu dari awal ini saya ambil baru begitu. Nah, itu kira-kira penting untuk bersikap hati-hati itu, insya Allah. Dan kita menganjurkan mungkin kalau di tempat-tempat umum itu
harap menyediakan lah tempat bak air itu yang lebih tinggi gitu ya, sehingga tidak mudah kena cipratan. Apalagi orang dalam safar itu biasanya kan pakai celana, kencingnya berdiri kan bisa nyiprat kemana-mana. Rata-rata kalau orang safar kencingnya berdiri. Iya, begitu. Karena risih ini kan tempat banyak orang akhirnya berdiri. Kan? Berbeda dengan pakai sarung ini kan mudah saja dengan botol. Betul, betul. Nah, ya, nasihat yang baik untuk para pemilik tempat yang menyewakan toilet umum ayolah. Maupun juga pribadi rumah di rumah kadang-kadang juga begitu, yang tidak ada jedingnya itu. Jadi ada kloset, ya buatlah sediakanlah yang timba yang lebih tinggi. Ya, betul. Supaya ketika orang cebok atau tidak kembali airnya ke situ. Itu jauh lebih baik, lebih barokah lah insya Allah. Nggak akan rugi apa-apa, hanya beda berapa rupiah harganya. Iya, masih di kamar mandi terkait itu kan tadi air kencing, kotoran manusia itu kan najis gitu ya. Nah, kadang-kadang ada kamar kecil itu yang sampai ke pintu itu lebih lebar begitu ya, lebih lebar. Nah, itu kan kalau saya ini Pak ya, kan mungkin lebih hati-hatinya jalan menuju pintu itu setelah kita melakukan toharo kita siram, barangkali kena cipratan kencing tadi itu kan biar hilang hilang was-wasnya itu hilang begitu. Ya, betul. Jadi untuk melengkapi kehati-hatian tadi itu, ya ini insya Allah kehati-hatian yang tidak takalluf ya, tidak memaksa diri, biasa saja gitu. Selain mengganti yang ditimba tadi, juga nyiram di lantainya itu supaya kita keluarnya menuju sandal itu ya dalam kondisi suci, sudah suci gitu. Jadi karena tadi apalagi tempatnya umum, sekali lagi tempat umum yang kita memang tidak tahu ini gimana para penggunanya. Baik.